Guys, ketemu lagi dengan Madam Begin. Oke, guys, di video kali ini Madam mau jelasin tentang rearrangements dari karbokation atau perpindahan posisi dari karbokation. Nah, tujuan dari perpindahan ini sebenarnya adalah untuk mencapai karbokation yang jauh lebih stabil daripada sebelumnya. Nah, ada kondisi kapan terjadinya rearrangement. Jadi yang pertama itu kita punya secondary karbokation atau karbokation sekunder, dan di mana terdapat karbon tersier atau karbon quaterner tepat di sebelah karbokation kita. Nah, jadi hanya terjadi kalau ada karbon tersier atau karbon quaterner di sebelah karbokation yang kita miliki. Oke? Nah, ada dua jenis rearrangement atau perpindahan. Jadi yang pertama itu adalah perpindahan hidrogen atau dikenal dengan hydride shift. Dan kemudian yang kedua adalah perpindahan alkyl atau alkyl shift. So, sesuai dengan namanya ya, kalau perpindahan hidrogen berarti hidrogennya akan pindah. Sedangkan kalau alkyl, ya alkylnya yang pindah gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian lihat ke yang A dulu ya. Oke, so di sini ceritanya Madam sudah punya karbokation. Lihat ke CH yang Madam kasih tanda positif, jadi ini adalah karbokation kita. Nah, karbokation kita di sini statusnya itu adalah secondary karbokation. Ya kan? Karena dia mengikat dua buah sel lain. Nah, tepat di samping kiri itu ada tertiary karbon. Nah, di sini akan terjadi yang namanya rearrangement. Nah, jadi kenapa sih ada rearrangement? Jadi rearrangement itu terjadi kalau kamu punya secondary karbokation dan di sebelahnya itu ada tertiary karbon. Nah, kalau di sebelahnya itu tertiary karbon, maka jenis rearrangement itu adalah hydride shift, di mana hidrogen pada karbon tersiernya itu akan tukeran tempat. Jadi ini akan pindah ke karbokation, dan karbokationnya itu akan pindah ke sebelah muatannya. Sehingga kalau digambar ulang jadinya gini nih. Lihat ya, CH3, ini jadi C, lalu ini jadi CH3, dan di sebelah jadi CH2 sekarang, karena hidrogennya pindah ke kanan kan, jadi CH2 dong nambah 1H, lalu ini jadi CH3, dan ini jadi positifnya di sini. Nah, kok begini? Kenapa karbokationnya harus pindah? Nah, alasannya gini guys, kalau tadi kita nggak pindah, berarti karbokation kita itu statusnya secondary kan? Nah, tetapi dengan perpindahan ini, coba sekarang kamu buat status ulang. Karbokation kamu jadi statusnya apa sekarang? Jadi tertiary toh? Ya enggak? Yang awalnya secondary sekarang jadi tertiary. Maksudnya apa? Maksudnya adalah terjadi perubahan karbokation yang jauh lebih stabil. Jangan lupa kan dari primary, secondary sampai tertiary lah yang paling stabil karbokationnya. Nah, setelah terbentuk rearrangement baru nanti akan terjadi reaksi tahapan selanjutnya. Oke, ini contoh dari hydride shift. Semoga bisa dipahamin ya. Jadi Madam tegaskan hydride shift terjadi hanya kalau karbokation kita terletak di sebelah karbon tersier. Ini keywordnya. Nah, sekarang yang kedua itu adalah perpindahan alkyl atau alkyl shift. Nah, alkyl shift ini terjadi apabila di sebelah karbokation kita terhadap karbon quaterner. Jadi beda ya. Satunya karbon tersier terjadi hydride shift, kalau sebelahnya karbon quaterner maka terjadinya alkyl shift. So, sama kayak tadi, ini Madam punya karbokation dan statusnya adalah secondary karbokation. Kemudian di sebelahnya itu kita punya quaternary karbon ya. Nah, di sini maka akan terjadi pertukaran di mana alkylnya, salah satu alkylnya terserah nih yang mana. Oke, pindah, tukaran tempat lah ibaratnya gitu ya. Sehingga kalau digambar ulang maka jadinya gini. CH3, CH, CH3. Lalu di sini nanti jadinya ada CH3 dia di bawah, di atas boleh. Dan CH3. Ini. Terus karbokationnya sekarang statusnya di sini. Nah, mungkin ada yang nanya, lalu perubahannya apa? Perubahannya adalah sama kayak tadi statusnya. Yang awalnya secondary karbokation, ketika kita pindah, maka dia menjadi tertiary karbokation yang mana lebih stable. Oke? Nah, terus dari sini mungkin ada yang bertanya, Madam kalau di sebelahnya, kalau kita punya tertiary karbokation, apakah bisa mengalami yang namanya hydride shift atau alkyl shift? Jawabannya tidak. Nah, kenapa? Yuk kita lihat alasannya. Jadi, misalkan Madam gambar di sini aja ya. Madam punya di sebelah itu
tertiary ya, tertiary karbon. Lalu di sini juga Madam punya tertiary karbokation nih, misalkan kayak gini. Nah, di sini kan karbokation kita statusnya tertiary ya. Terus sebelah juga tertiary toh. Nah, apakah akan terjadi perpindahan? Jawabannya enggak. Alasannya apa? Alasannya karena karbokation kita statusnya sudah tertiary, sudah paling stabil, jadi nggak perlu ada perpindahan. Nah, kalaupun misalkan kalian pindah ke sini nih, statusnya nggak berubah nggak? Nggak berubah juga kan? Kalau hidrogennya pindah juga karbokationnya tetap tertiary gitu ya. Jadi makanya tidak terjadi karbokation yang tertiary. Berikutnya juga, misalkan di sebelahnya, kalau sebelahnya itu karbokation, sebelah karbokation itu mengandung karbon quaterner, apakah akan terjadi alkyl shift? Kita coba lihat lagi ya. Nih, misalkan contoh senyawa ini. Nah, misalnya nih, ini kan tertiary, ini quaternary. Lalu mungkin ada yang bilang, coba dipindahin. Madam bilang tidak akan terjadi perubahan status. Kenapa? Kalau dia sudah tertiary, dia udah kondisi stabil yang paling maksimum. Jadi meskipun kita pindahkan nih, misalkan kita tukeran ya, statusnya nggak akan berubah. Coba deh kita gambar ulang. Ketika ini pindah mengalami rearrangement, kan gambarnya jadi gini nih. CH3, ini jadi ada 2 CH3 kan? Iya nggak? Karena kan satunya kita pindahin ke kanan, jadi ada 2 CH3 kan sekarang. Nah, kamu coba hitung ulang status dari karbokation kamu. Tetap tertiary kan? Jadi nggak berubah kan? Karena karbokation maksimumnya sampai di tertiary gitu ya. Nah, jadi sekali lagi karbokation rearrangement dari karbokation ini hanya terjadi pada secondary karbokation. Primary terjadi ya Kak? Enggak. Ya, hanya terjadi pada secondary karbokation saja. Karena kalau primary karbokation kan nggak ada. Nggak eksis kan? Karena kalau primary karbon, primary alkyl halide atau primary alkohol tidak akan terbentuk karbokation karena karbokation dari primary itu tidak stabil. Jadi pasti nggak ada primary karbokation ya. Oke, so kita akan gunakan prinsip ini untuk menyelesaikan reaksi adisi maupun eliminasi ya dengan menggunakan mekanisme yang sudah kita pelajari sebelumnya. Soal contoh nih, lihat ini punya apa? Kira-kira ini reaksi apa? Masih ingat nggak? Nah, lihat pertama kita punya yang namanya alkyl halide, ya kan? Nah, terus kita juga punya H2O. Nah, kalau kamu punya alkyl halida, maka reaksi yang terjadi itu adalah reaksi eliminasi, ya, untuk kelas 11 level kalian. Bisa nggak reaksi lain? Bisa. Sebenarnya kalau kita punya alkyl halida, kita juga bisa mengalami reaksi lain yang namanya reaksi substitusi. Nah, cuman di sini kita konsepnya hanya belajar tentang eliminasi, jadi maka Madam contohkan yang eliminasi saja. Jadi untuk eliminasi, ciri khasnya, jangan lupa, pada alkyl halida, reaksi eliminasi tipe 1 atau tipe 2 ditentukan oleh jenis basa yang digunakan kuat atau lemah. Nah, di sini H2O ini berperan sebagai basa lemah, ya, atau weak base. Nah, kalau yang kita punya itu basa lemah, maka jenis mekanismenya itu adalah E1, type dari E1, yang mana akan mengalami 2 step proses. Ada terbentuk leaving group pergi, membentuk karbokation, dan yang kedua adalah baru hidrogennya pergi. Oke, so kita akan kerjakan sesuai dengan mekanisme yang sudah kita pelajari ya. Step 1 dulu. Oke, jadi pada step 1, lagi-lagi, leaving groupnya akan pergi dulu. Jadi kita akan gambar ulang. CH3, CH. Jadi tahap pertama leaving group leave. Nah, ketika leaving group ini pergi, kan dia pergi itu dengan membawa elektron dari CH. Ya kan, dibawa dia pergi. Maka akibatnya apa? Tentu akibatnya akan terbentuk karbokation kan? Soalnya CH, elektronnya CH dibawa Cl pergi. Berarti dia kekurangan elektron dong. Maka dari itu dia membentuk ion positif. Atau yang kita sebut sebagai karbokation, yaitu positively charged of carbon atom. Nah, plus di sini ada Cl minusnya kan? Oke, karena Cl-nya mendapatkan tambahan elektron kan, jadi Cl minus. Ini pada tahap 1. Nah, pada tahap yang kedua, setelah terbentuk karbokation, maka berikutnya adalah baru H2O-nya bisa mengambil hidrogen pada karbon beta. Jangan lupa ya bagaimana cara kita menentukan alfa dan beta,
Jadi karbon alfa adalah karbon yang mengikat gugus fungsi, atau di mana karbon yang akan membentuk karbokation itu jadi karbon alfa. Dan karbon beta itu adalah karbon yang terletak di sebelah karbon alfa. Jadi pada contoh ini kita punya 2 buah karbon beta. Nah, sebelum kamu ke step 2, kamu harus cek kembali apa karbokation kamu itu tipe apa. Karbokation kita di sini tipenya adalah secondary karbokation. Dan ingat, kalau kamu punya secondary karbokation, maka cek dulu apakah mungkin terjadi rearrangement. Kalau mungkin terjadi, maka buat dulu rearrangement-nya. Kalau tidak terjadi rearrangement, baru kamu boleh langsung ke step 2. Oke? Jadi untuk secondary karbokation, ini harus dicek dulu ya, apakah kemungkinan terjadi rearrangement atau tidak. Jadi nggak semua secondary karbokation pasti terjadi rearrangement, enggak. Hanya kalau di sebelahnya terdapat tertiary karbon atau quaternary karbon. Soal pada contoh ini, kita punya tertiary karbon tepat di sebelah karbokation kita. Maka di sini pasti akan terjadi rearrangement, yang mana yang terjadi itu adalah jenis hydride shift, ya kan? Atau perpindahan hidrogen. Oke? Sehingga karbokation kita harus gambar ulang, di mana hidrogen pada tertiary karbon akan pindah ya. Jadi nggak show lagi ya bondnya ya nak. Ini sama kayak di atas ya. Jadi hidrogen pada tertiary karbon ini akan pindah, sehingga sebelah kanan jadi CH2 sekarang, karena hidrogennya pindah, dan positively charge-nya pindah ke sini. Oke? Kemudian pakai tanah aja ya. Ini pindah ke sini, tukeran tempat. Nah, sekarang kamu sudah punya karbokation yang baru yang lebih stable kan, tertiary karbon. Nah, setelah ini baru kamu tentukan betanya. Jadi kok kamu lihat betanya berubah toh? Ya nggak? Jadi ada 3 sekarang kan? Nah, jadi kalau ada rearrangement, maka lakukan dulu rearrangement. Kalau kamu tidak lakukan, maka produk major dan minor kamu akan berbeda. Oke, jadi jangan sampai lupa melakukan rearrangement. Nah, setelah kamu sudah dapat karbokationnya, baru sekarang kita akan pergi ke step yang kedua, yaitu hidrogen akan diambil oleh H2O. Kita gambar ulang karbokation kita yang sudah mengalami rearrangement ya. Oke, ini CH2 dan CH3. Nah, ingat. Lalu, pada tahap ini, Madam sarankan kalian selalu gambarkan hidrogen pada karbon beta. Nah, karbon beta kita kan ada 3 nih. Kita nggak usah gambar semuanya, kita gambar saja yang statusnya berbeda. Oke, di contoh ini yang statusnya berbeda itu kan hanya ada 2 status ya, secondary carbon sama yang primary carbon. Yang di atas kan juga primary carbon nih, jadi kita gambar aja salah satu, oke? So, sekarang Madam akan tunjukkan yang kiri sama kanan aja ya hidrogennya ya. Ini 1, oke, lanjut ya. Oke, nah sekarang sama kayak sebelum-sebelumnya. Kira-kira hidrogen yang diambil itu dari karbon beta mana? Oleh H2O. Maka cara memilihnya jangan lupa, yaitu hidrogen yang diambil akan selalu berasal dari hidrogen yang karbon betanya lebih stabil. Nah, dalam hal ini pasti yang secondary karbon yang akan diambil oleh si H2O. Ketika H2O ambil hidrogennya, elektron pada hidrogen akan diberikan ke karbokation atau karbon alfa, sehingga kita akan melihat, oh, double bond akan terbentuk di sebelah mana. Oke, jadi double bond akan terbentuk di sebelah kanan ya, gini ya. Nah, tapi kan terdapat kemungkinan lain kan. Apabila oksigennya dari H2O mengambil hidrogen pada karbokation yang kurang stabil, maka double bond akan terbentuk di sebelah kiri. Jadi ini kemungkinan juga akan terjadi ya. Jadi sebelah kiri akan jadi CH2, ini jadi CH3, ini sebelah kanan tetap CH2 dan jadi CH3. Nah, jangan lupa yang sesuai aturan kita akan sebut sebagai major product, dan yang tidak sesuai itu akan sebagai minor product. Plus, jangan lupa kita masih punya sisa produk ya, atau kita sebut sebagai byproduct. Dalam kasus ini kita masih punya H2O kan, dan kita juga punya HCl ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan ke contoh yang kedua. Nanti kalau masih belum cerna, kalian ulang lagi aja ya bagian ini. Kemudian kita lihat ke contoh yang kedua. Coba pindahkan dulu contoh yang ketiga.
Nah, pada yang contoh yang kedua, sama ya. Di sini lihat, kita lihat dulu living group kita. Nah, ternyata kan alkyl halide nih. Jadi, untuk alkyl halida, penentu dari dia type 1 atau type 2 elimination terletak pada jenis basa yang digunakan. Lagi-lagi, Madam gunakan weak base nih di sini. Nah, berarti kita akan gunakan eliminasi tipe 1 ya, sama persis kayak di atas. Bedanya itu sekarang sebelah dari alkanya itu adalah quaternary carbon. So, langkah-langkahnya sama kan? Kita akan gambar ulang. Step 1 ya, langsung aja ya. Step 1 itu living groupnya akan pergi. Jadi di sini BR-nya itu akan melepaskan diri dengan mengambil elektron pada CH. Oke. Ini diambil, sorry BR. Belum move on dari Cl berarti. Ini BR ya. Aktif, diambil, sehingga akan terbentuk karbokation plus BR minus. Oke? Nah, ingat selalu pada saat kalian menemukan karbokation, Madam minta kalian untuk ingat cek dulu tipe karbokation kamu itu apa, secondary atau quaternary atau apa? Secondary, primary atau tertiary ya. Kalau yang punya kamu itu statusnya secondary, maka kamu coba cek lagi di strukturnya, apakah di sebelahnya itu ada tertiary atau quaternary carbon. Kalau ada seperti ini, maka pasti akan terjadi yang namanya rearrangement. Artinya kamu harus pindahkan dulu posisi dari karbokation, baru kamu boleh lanjut ke step yang berikutnya. Oke, so di sini rearrangementnya terjadi di mana salah satu alkyl akan pindah ke karbokation dan positive charge-nya pindah ke sebelahnya. Sehingga kalau Madam gambar ulang, Madam masuk ke step 2 ya. Nah, pada saat kita gambar ulang, sekaligus kita gambar juga hidrogen pada karbon betanya ya. Jadi kalau Madam gambar ulang, stage-nya dulu ya, ini ya. Ini sebelah CH ini sekarang jadi ada CH3. Ini masih ada satu CH3. Lalu ini jadi karbokation kan di sini kan pindah ya. Nah, ini kan statusnya sebelah kiri itu jadi beta ya. Jadi Madam show-kan dulu hidrogennya gini. Lalu beta yang kedua itu berarti di sini ya, ya nggak? Tuh. Nah, setelah ini baru kita bisa lanjutkan step kedua di mana H2O-nya datang untuk mengambil hidrogen pada karbon beta. Jadi harus pindah dulu ya, karena pasti terjadi perubahan beta. Gitu. Nah, kalau udah kayak biasa, tentukan beta mana yang akan diambil hidrogennya, maka kita pilih yang lebih stable. Ini ini tertiary, ini primary. Maka tentu H2O-nya lebih prefer buat ngambil hidrogen di sini. Turun, kasih ke karbokation, maka kita udah bisa guess kan double bond-nya ada di mana. Untuk yang major product. Jadi di sini ya, C, bisa CH3 doang, hidrogennya udah habis kan, diambil. Nah, terus apakah ada minor? Tentu ada, karena dia punya lebih dari satu jenis beta kan. Jadi kalau minor biasa ya, pakai warna biru, ini pindah ke sini. Oke. Jadi minornya kalau kita gambar ulang, jadi CH2, double bond, terus C, CH3, ini tetap ya, CH3, 2 kali. Nah, jangan lupa kita masih ada byproduct berupa H2O dan HBr di sini. Jadi bukan salt ya, tapi hydrogen. Dan majornya sesuai aturan yang kiri, dan yang kanan kita sebut sebagai minor product. Oke guys, itu contoh yang kedua. Seperti biasa ya, kurang mengerti, pause dan play ulang. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Nih, nah ini lihat. Madam bukan berikan alkohol, bukan berikan alkyl halide, tapi Madam berikan alkena. Kalian masih ingat, kalau ada alkena diberikan, maka nama reaksinya adalah reaksi adisi. Pada reaksi adisi pun terjadi yang namanya rearrangement selama terbentuk karbokation yang secondary dan di sebelahnya ada tertiary ataupun quaternary carbon. Nah, jangan lupa ya mekanisme untuk yang untuk yang addition. Kalau lupa, tonton ulang videonya guys. So, jadi langkah pertama kita ingat double bond ini dia itu artinya kaya akan elektron, artinya bisa mempolarisasi untuk molekul-molekul yang netral. Nah,
pada kasus ini kita punya HCl yang mana pada HCl sebenarnya juga sudah terjadi polarization kan? Soalnya Cl elektronnya itu lebih banyak daripada hidrogen. Berarti Cl-nya akan bermuatan lebih negatif daripada hidrogen gitu. Dengan didekatkan dengan double bond, maka polarisasinya akan semakin kuat. Akibatnya apa? Salah satu bond pada double bond dapat diputuskan dan digunakan untuk menarik hidrogen. Jika hidrogen masuk ke dalam molekul, maka elektron pada hidrogen akan diambil oleh Cl sehingga terbentuk yang namanya heterolytic fission. So, pada step pertama, ini udah step pertama sih guys. Tentu ya. Step 1 itu sama, yaitu pembentukan karbokation. Jadi ini produknya akan terbentuk seperti ini. CH3, CH, CH3. Nah, pertanyaannya gini, kan ini 2C nih, yang Medan belum gambar hanya. Terbentuk karbokation itu di mana? Di antara dua double bond ini. Yang Medan kotain ya. Yang CH atau CH2? Pada prinsipnya sama, kalian akan memilih mana karbokation yang kalau terbentuk lebih stable. CH, dia statusnya adalah secondary karbokation, sedangkan CH2 itu primary karbokation. Berarti tentu karbokationnya akan terbentuk yang di CH dong, ya enggak? Karena dia lebih stable, dia membentuk secondary karbokation. Gitu. Oke, nih tahap pertama. Jadi CH3 ya guys, langsung ya, karena kan dapat tambah 1H. Nah, pada saat tahap ini, sebelum kalian ke tahap yang kedua, oke, pastikan dulu apakah terjadi rearrangement. Lagi-lagi lihat, kamu punya secondary karbokation yang di sampingnya ada tertiary karbon. Maka terjadi rearrangement ya. Jadi pindah nih, karbokationnya pindah, di sini hidrogennya yang pindah karena dia tertiary kan. Kalau quaternary baru alkoholnya yang pindah. So, struktur karbokation kita yang benar akan jadi seperti ini ya. CH3, CH3, ini jadi CH2, sebelah jadi CH3. Jadi sekarang karbokationnya berada di C, atom C. Nah, kalau sudah, barulah kita akan lanjutkan dengan penyerangan nukleofil. Ya, nukleofilnya dari mana? Tuh dari tadi Cl yang minus tadi akan masuk ya. Oke. Jadi sekarang ada Cl minus kan tadi di atas. Nah, Cl minus ini tentu akan suka spesi yang positif ya. Jadi ini bisa langsung menyerang ke karbokationnya. Kalau yang untuk elimination tidak ya, tidak cukup kuat untuk langsung menyerang ke karbokation. Maka mereka menyerang ke hidrogen di karbon betanya saja. So, final produknya adalah CH3, C, CH3, CH2, CH3. Nah, terus ini jadi ada Cl di sini. Oke, so inilah final product dari reaksi rearrangement. Guys, kalau misalkan kalian lupa nih tentang addition, bener ya kalian harus tonton ulang videonya. Karena kalau tidak tonton ulang, kalian tidak akan paham-paham konsepnya. Kalian gunakan hafalan itu sangat tidak membantu sebenarnya ya, karena yang menghafal kita pasti lupa toh. Oke, so sekian penjelasan Medan mengenai rearrangement dari karbokation. Semoga bisa membantu kalian memahami konsep dari rearrangement ini. Dan jangan lupa ya untuk subscribe dan like video-video Medan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye semua.